warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 9, hari ini kita membahas tentang bab 2, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, di sini yang A itu ada persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Sebelumnya ada yang udah tahu persamaan kuadrat itu apa? Nah, persamaan kuadrat itu yaitu persamaan variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2, di mana variabel di sini yaitu dari abjad A sampai dengan Z itu disebut dengan variabel dan memiliki pangkat tertingginya 2. Nah, kemudian di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan A di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Nanti kita bahas. Sekarang A di sini itu apa sih? Gitu kan. Nah, A di sini yaitu adalah angka yang berada di depan X pangkat 2. Ya, yang berada di depan X pangkat 2. Jadi A ini yaitu angka yang berada di depan X pangkat 2 atau berada di variabel pangkat 2. Kemudian yang B di sini yaitu angka yang berada di depan X atau X di sini yaitu variabel. Jadi B di sini adalah angka yang berada B di sini angka yang berada di depan X atau yang berada di depan variabel. Nah, variabel sini adalah X. Kemudian C di sini atau disebut juga dengan konstanta. Nah, yaitu angka C di sini yaitu angka yang tidak mempunyai variabel. Nah, jadi C di sini yaitu angka yang tidak mempunyai variabel atau disebut juga dengan konstanta. Oke, tadi kenapa A di sini tidak boleh sama dengan 0? Nah, coba kita ini ya, misalkan A-nya sama dengan 0, berarti 0, ikutin ini ya. 0 X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ini kita anggap A-nya itu adalah 0, berarti ya, misalkan ya A-nya sama dengan 0 misalkan. Berarti A-nya kita ganti dengan 0. X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, apapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0 ya. Berarti ini coret. Kemudian di sini ada sisa tinggal BX ditambah C sama dengan 0. Di mana BX, nah variabelnya kan X. Di mana variabel ini hanya memiliki pangkat 1. Kalau pangkat 1 biasanya dia nggak ditulis. Nah, sedangkan syarat dari persamaan kuadrat itu memiliki pangkat tertingginya 2. Sedangkan di sini pangkat tertingginya 1. Berarti A tidak boleh sama dengan 0 karena dia tidak memiliki pangkat tertingginya itu 2. Gitu ya. Berarti A tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke, selanjutnya itu ada bentuk umum persamaan kuadrat. Di mana sudah tadi dijelaskan di sebelumnya. Bentuk umumnya yaitu di sini ada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal yaitu manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Oke, kita cek satu-satu. A di sini apakah dia termasuk persamaan kuadrat atau tidak? Ingat, sebenarnya sudah bisa kita lihat dari X pangkat 2 nih. Nah, tadi kan pengertian dari persamaan kuadrat itu adalah yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya 2. Nah, sedangkan ini pangkat tertingginya 2, berarti dia termasuk ke dalam persamaan kuadrat ya. Berarti dia termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Atau bisa kita cek juga deh pakai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya.
Nah, A-nya tadi, A itu apa? A itu angka yang berada di depan X pangkat 2. Karena di sini tidak ada angka, berarti itu sama dengan 1. Biasanya, kalau 1 itu nggak ditulis, ini disebut juga 1. Nah, tapi kalau misalkan 1, biasanya itu nggak ditulis satunya. Tapi kalau misalkan X pangkat 2, berarti di sini angkanya 1. Paham ya? Kemudian yang B-nya itu apa tadi? B itu angka yang depan X. Berarti angka yang depan X berapa ini? Min 4. Berarti B-nya negatif 4 atau min 4. Kemudian C-nya tadi apa? Yang tidak memiliki variabel. Berarti C-nya negatif 2, 1. Gitu ya. Berarti A ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Kemudian kita cek yang B. Nih, yang B di sini ada 24Y dikurang 8Y pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi variabelnya tadi yang A ini variabelnya X. Kalau misalkan yang B variabelnya itu Y. Variabelnya, ingat ya, variabel itu dari A sampai Z. Ya, itu disebut dengan variabel. Kemudian, apakah yang B ini termasuk persamaan kuadrat? Sebenarnya sudah bisa dilihat nih, variabelnya memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Berarti dia termasuk persamaan kuadrat. Nah, dia termasuk persamaan kuadrat. Atau bisa kita cek lagi. Kita lihat A-nya berapa, B-nya dan C-nya. Lihat, A-nya berapa? A itu apa tadi? A itu yang berada di depan X pangkat 2, tapi di sini variabelnya Y pangkat 2. Berarti A di sini adalah 8. Negatif 8 ya, jangan lupa ini dibawa negatif 8. Kemudian B di sini apa tadi? B itu yang berada di depan X. Karena di sini variabelnya Y, berarti yang berada di depan Y itu berapa? 24. Sedangkan C-nya di sini ada nggak konstantanya? Nggak ada, berarti C-nya 0. Jadi B di sini merupakan persamaan kuadrat gitu ya. Sekarang yang C ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Kita lihat. Nah, tadi kan syarat dari persamaan kuadrat itu jika pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan di sini pangkat tertingginya adalah 3. Berarti ini bukan termasuk persamaan kuadrat ya. Berarti bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan, karena kalau misalkan persamaan kuadrat itu jika variabelnya hanya memiliki pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan soal yang C ini 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 4 sama dengan 0, dia memiliki variabelnya pangkatnya ada 3. Nah, sedangkan paling tertinggi itu syarat dari persamaan kuadrat adalah 2. Berarti ini merupakan bukan persamaan kuadrat. Kemudian di sini ada yang D. Yang D ini variabelnya itu K ya, variabelnya K pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kalau seperti ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk umumnya, atau kalau bentuk umum persamaan kuadrat di sini kan harus sama dengan 0, sedangkan di sini sama dengan 9. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk persamaan umum? Nah, berarti 9 di sini harus pindah ke sini, pindah ruas. Berarti K pangkat 2, kalau misalkan dia positif, pindah ruas jadi negatif 9 sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan umum kuadratnya, persamaan umumnya. Kemudian kita lihat di sini variabel tertingginya itu dia 2. Di sini variabel itu K. Berarti dia termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Atau bisa kita lihat ABC-nya. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Lihat, A-nya itu apa tadi? A itu yang berada di depan X pangkat 2. Karena di sini variabelnya K pangkat 2, berarti A-nya itu 1. Ingat ya, kalau 1 berarti nggak ditulis. Kemudian B itu apa? B itu yang berada di depan X atau di depan variabel X. Nggak ada ya, berarti B-nya 0 di sini. Nah, C-nya konstantanya itu angka yang tidak memiliki variabel. Berarti ini nih C-nya. C-nya berarti negatif 9. Nah, gitu. Jadi, dalam soal ini
Yang tidak termasuk persamaan kuadrat itu yang C, karena pangkat tertingginya itu dia 3, sedangkan syarat persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah 2, gitu ya. Oke, di sini ada contoh soal. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat, kalau bentuk umum persamaan kuadrat di sini yaitu ini AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Berarti kita harus ubah soal ini sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Berarti caranya yang ini yang berada di kanan harus yang ada berada di ruas kanan harus pindah ke ruas yang kiri. Nah, gimana caranya? Lihat, X pangkat 2 nya tetap tulis ya, X pangkat 2 5X, berarti yang 5X ini harus pindah ke sini nih. Nah, karena dia plus, berarti kita kalau misalkan pindah ruas berarti dia jadi min 5X. Kemudian min 4 juga harus pindah ruas ke sini gitu. Berarti kalau misalkan min jadi plus, kebalikannya aja ya, plus 4 sama dengan 0, dan ruas kanannya menjadi 0 gitu. Ini merupakan persamaan umum dari X pangkat 2 sama dengan 5X dikurang 4. Bentuk umumnya berarti X pangkat 2 min 5X ditambah 4 sama dengan 0 gitu. Ini jawabannya dari yang nomor 1. Kemudian di sini yang nomor 2 ada soalnya 3 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung sama dengan X dalam kurung X dikurang 4 tutup kurung. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikan? Nah, di sini. Oke, nomor 2 di sini ada soalnya itu 3 X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan X dalam kurung X dikurang 4. Nah, berarti kita harus merubah bentuk ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Yang berarti sama dengannya harus 0. Sedangkan di sini sama dengannya ini belum 0 ya. Ini belum 0. Berarti jawabnya bagaimana? Jawabnya yaitu berarti tinggal kita kalikan dulu. 3 kali X pangkat 2 berarti 3X pangkat 2. Kemudian lagi 3 dikali 2 berapa? 3 kali 2 6. Karena sini plus berarti plus 6 gitu ya. Sama dengan, nah karena kalau ada dalam kurung kita kalikan lagi. Nih, X dikali X berarti X dikali X. X kali X berapa? X pangkat 2 gitu ya. Sekarang X dikali dengan min 4 berarti min 4X. Nah, ini X kali X sama dengan X pangkat 2. Terus X dikali min 4 berarti hasilnya negatif 4X. Nah, kemudian berarti ruas yang sebelah kanan ini harus pindah ke ruas yang kiri. Nah, berarti caranya yang ini ditulis lagi 3X pangkat 2 ditambah 6. Kemudian ini harus pindah ruas nih, X ini ya. X ini harus pindah ruas. Berarti kalau dia kan positif nih, pindah ruas jadi negatif X pangkat 2. Nah, kemudian yang min 4X ini juga harus pindah ruas ke sini. Harus pindah ruas ke sini. Nah, ini juga harus pindah ruas ke sini. Berarti min 4X kalau pindah ruas, kalau misalkan negatif berarti dia jadi positif 4X. Maka sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita lihat masih ada gak variabel yang sama? Masih ada ya, antara 3X pangkat 2 dengan negatif X pangkat 2. Berarti tinggal dikurang nih kalau misalkan variabelnya sama. 3X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Ingat, kalau X aja berarti di sini depannya 1. Karena 1 tidak ditulis, berarti ini kita bacanya 1X pangkat 2. Berarti 3X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 berapa? 2X pangkat 2. Kemudian ini berarti BX, berarti ini dulu ya, ditambah 4X, kemudian baru ditambah yang konstantanya, berarti ditambah 6 sama dengan 0.
dari soal yang nomor 2 ini gitu. Mungkin materinya sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.